Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di belakang ini ada komputer Asus punya saya, itu komputer X441N ya. Ini sengaja saya bongkar-bongkar. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma saya pengen kemarin saya ditawarin untuk mengganti kapasitas ya. Jadi dari hard disk kita ganti ke SSD gitu. Saya pikir apa salahnya kan sambil saya belajar kan di sini, karena saya boleh ganti tapi saya minta tolong saya yang ganti, saya yang bongkar-bongkar karena saya pengen belajar dalamnya itu ada apa aja. Nah, ini perhatikan guys, dan ini namanya motherboard ya. Bayangkan hal yang luar biasa, kita bisa nonton, bisa ngedit video, bisa main game, itu cuma hanya motherboard kayak gini nih, yang kecil, yang tipis kayak gini tuh. Bayangkan coba. Ini ya, ini namanya hard disk. Ini namanya hard disk ya. Yang hard disk yang dalam laptop tuh bentuknya sekecil ini. Ini kapasitas adalah 500 GB ya. 500 GB. Ini tempat yang kita nyimpan foto, nyimpan video, segala macam. Itu bentuknya cuma kayak gini, guys. Langkah sederhana banget kan. Nah, dan yang ini namanya SSD guys. SSD ini ya, SSD ini kapasitas 210. Kenapa pengen ganti ya? Itu kalau biasanya udah diganti SSD itu dia performanya lebih cepat buka aplikasi. Itu aja sih. Dan ini namanya fan guys, ini namanya fan ya. Tapi ada yang aneh. Biasanya fan itu ada heatsinknya ya. Tahu nggak heatsink itu kayak mana? Heatsink itu kayak gini loh. Nih namanya heatsink. Nih, tapi untuk kali ini nggak ada heatsink. Mungkin itu alasan kenapa laptop saya itu panas ya, hingga membuat keyboardnya itu cepat rusak, overheat bahasanya. Karena nggak tahu ya, laptop zaman sekarang kok nggak ada heatsink ya. Kalau saya nggak tahu, kalau kalian tahu boleh kasih tahu ke saya. Kalau kalian beli alat-alat elektronik, pastinya pasti nanya RAM-nya berapa. Nah, RAM itu kayak mana sih? Ternyata guys, RAM itu kayak gini nih, RAM. Oh, kecil-kecil kayak gini. Nah, di sini di dalam motherboard ini itu ada 8. Artinya, jadi di laptop saya ini ada 4 RAM. RAM-nya 4. Artinya dalam satu chipset ini berarti 500 MB dan hanya kecil ini. Dan yang ini ya, yang ini tuh inti dari komputer atau otaknya komputer. Biasa kita sebut dengan prosesor ya. Kalau di HP itu kan ada yang prosesornya Snapdragon, MediaTek, Exynos. Nah, di sini ini namanya prosesornya. Kalau di laptop yang punya saya ini namanya Intel. Walaupun ini masih kecil, namanya Corelon atau dual core. Masih kecil banget nih guys gitu ya. Doakan ya suatu saat saya punya media yang prosesornya tuh gede banget gitu ya. Prosesor Intel i9 gitu ya, i9 ya kayak gitu. Jadi itu review sederhana saya ya, yang mungkin nggak berfaedah ya. Itu cukup perkenalkan dalam laptop yang jujur ya, dengan laptop itu saya bisa menonton film, inspirasi, bisa belajar ngedit, belajar, pokoknya boom banget ya. Bahkan kalau seandainya harus libur itu saya misalnya libur seminggu, saya betah dengan menghadap laptop. Tapi ternyata dalamnya sekecil itu guys. Itu kayak menggambarkan hal yang kecil itu belum tentu dia itu segalanya kecil, tapi hal kecil itu bisa jadi luar biasa, tergantung apa kapasitas yang ada di dalamnya ya. Mungkin itu jalan sederhana aja. Mungkin kalau pengen yang lebih lengkapnya lagi, kita bisa belajar bareng-bareng, cukup di otak aja kita, yang penting tahu gambaran aja. Mungkin itu ya guys. See you dan sampai jumpa.